Halo semua teman-teman Virgo, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Apa kabar untuk kalian semua di sana? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga selalu berbahagia. Ini adalah general reading, love reading yang sifatnya timeless. Tidak ada batas waktunya, kapanpun kalian mau tonton video ini silahkan ya. Oke, tema yang akan dibahas asmara twin flame zodiak Virgo ya. Ingat bahwa bacaan ini bersifat sangat universal, tidak mungkin bisa cocok ke semua teman-teman yang menonton video ini. Jadi, dengarkanlah readingan kali ini dengan penuh kesadaran yang baik dan juga kebijaksanaan. Apabila kalian membutuhkan jasa personal reading, konsultasi, ataupun mau sekedar curhat bersama dengan Kak Tere Wijaya, silahkan menghubungi via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Terima kasih teman-teman. Oke, langsung aja masuk dalam readingan. Bagaimana asmara twin flame zodiak Virgo? Bagaimana asmara twin flame zodiak Virgo? Bagaimana asmara twin flame zodiak Virgo? Bagaimana twin flame Bagaimana asmara twin flame zodiak Virgo? Bagaimana asmara twin flame zodiak Virgo? Oke, ini tentang rekonsiliasi ya sepertinya. Oke, Kak Tere tata terlebih dahulu kartu-kartunya, harap bersabar menunggu ya. Teman-teman Virgo, kartu-kartunya itu sangat positif ya, energinya bisa kamu afirmasikan di sini ya, yang agar memang kedepannya pasangan twin flame ya, siapapun pasangan twin flame kamu, kalian berdua bisa union ya. Oke, di sini Kak Tere akan mulai membaca dari energi utamanya, kartu yang di tengah. Terlihat ya di sini bahwa akan ada komunikasi yang baik ya, yang jauh lebih baik di sini kedepannya dari pasangan twin flame kamu. Jika kamu sedang dalam masa tunggu atau penantian ya dalam koneksi twin flame ini, dimana memang ya secara energi ya kamu rasakan ataupun enggak gitu ya, kamu sadari atau enggak, koneksi ini masih tetap berjalan ya, masih berlangsung, dan koneksi ini masih gitu ya, membuat kedua pasangan twin flame ini baik maskulin maupun feminin masih belum bisa melepaskan ya, atau masih belum bisa move on. Walaupun kalian di sini sudah berpisah secara tubuh fisik ya, dianya di mana, kamunya di mana, kalian sudah mulai menjalani kehidupan kalian masing-masing. Tapi namanya energi ya, itu berkaitan dengan perasaan, pikiran gitu ya, itu masih condongnya itu fokus dia ke kamu, perasaannya itu juga ke kamu gitu ya, walaupun dia saat ini mungkin sudah memiliki pasangan ya, atau dia kalau belum punya pasangan ya mungkin walaupun dia sangat fokus pada usaha bisnis karirnya ya, fokus dia itu ya pikiran utamanya ya ke kamu gitu ya. Dia seperti ingin tahu gitu kabar kamu, ingin seperti terkoneksi kembali gitu ya dengan kamu, dimana di sini kalian berdua sama-sama entah disadari atau enggak ya, sama-sama masih berharap satu sama lain ya. Dia berharap dia bisa datang kembali ke kamu dan kamu bisa welcome sama dia. Begitu pula kamu ya
masih berharap dia kembali gitu ya. Oke, dimana memang ikatan ini adalah ikatan yang sangat spiritual yang tidak mudah untuk dijelaskan. Tidak semua orang itu bisa pahami koneksi twin flame ini ya. Jadi memang ya ini membuat seperti kamu itu terikat gitu ya, kamu terbelenggu oleh dia walaupun secara tubuh fisik kalian tidak bersama di sini ya. Seperti ada ikatan batin, kamu bisa merasakan energinya lewat intuisi kamu seperti itu. Dimana ya kalian di sini kalian berdua sudah sama-sama sadar gitu ya, sudah sama-sama memahami bahwa ya kenyamanan ya rasa aman itu hanya bisa didapatkan dari sisi kamu ya. Kalau dia dan kalau kamu ya dia bisa merasakan hal itu dengan kamu, bukan dengan pasangan karmiknya ataupun soulmate-nya, karena koneksi ini adalah koneksi yang paling tinggi ya. Oke, dan tidak semua orang itu bisa memiliki kesempatan untuk bertemu dengan twin flame-nya di kehidupan ini. Oleh sebab itu ya, yang harus kamu pahami di sini bahwa apapun kekecewaan, apapun kesalahpahaman, apapun konfliknya, ya kamu harus sudah selesai gitu ya. Harus ya melepaskan, merelakan, memaafkan ya. Tidak mudah memang ya, tapi itulah adalah syarat ya yang paling awal lah, yang paling utama gitu ya, untuk koneksi ini bisa sampai pada union. Tidak boleh lagi ada, kalau kamu dan dia ingin union, ingin bersatu, tidak boleh lagi ada ego, tidak boleh lagi ada gengsi. Ketika ego dan gengsi masih bermain, maka ya kamu dan dia akan selalu bermain dalam energi gitu ya. Ya maksudnya terkoneksinya tuh secara energi, bukan secara tubuh fisik gitu ya. Jadi 3G apa ya 3G atau 5G gitu ya. Ya mainnya di 3 dimensi atau 5 dimensi gitu ya, maksudnya Kak Tere seperti itu. Oke, di kartu selanjutnya ya, koneksi twin flame tidaklah mudah untuk dilalui, apalagi untuk sampai pada union. Tidak semua pasangan twin flame di kehidupan ini bisa union gitu ya. Hanya para pejuang gitu, hanya orang-orang yang mau berjuang ya dengan koneksi ini yang bisa sampai pada union. Kamu mau berjuang tapi dia tidak mau berjuang, ya tidak bisa. Itu akan memberatkan sisi kamu atau sisi dia ya. Siapapun dalam koneksi ini yang lebih berjuang, tidak bisa gitu ya, harus mau sama-sama berjuang, nggak bisa lebih memberatkan yang satunya, nggak bisa. Harus maskulin dan feminim harus sama-sama bekerja sama di sini. Oke, dan aku rasa kedepannya untuk awal koneksi twin flame ini akan ada komunikasi, lalu pertemuan secara tubuh fisik. Jika kamu masih mau bertemu dengan dia secara face to face, ya silakan ya. Di sini peluang untuk pertemuan secara fisik terbuka ya, ada. Dan dimana ini adalah tentang sebuah rekonsiliasi. Akan ada awal yang baru untuk kalian, dimana awal baru ini ya Kak Tere harapkan kalian bisa menggunakan dengan bijak ya. Kalau kalian masih mengharapkan orang ini, ya jangan terlalu jutek ke dia ya, jangan terlalu menghakimi dia gitu ya. Yang sudah berlalu apapun ya, yang tadi Kak Tere katakan konflik, kesalahpahaman ya, mungkin luka yang dia berikan atau yang dia lakukan ke kamu, itu sudah dimaafkan aja, tidak usah dibahas lagi ya. Karena ketika peluang rekonsiliasi ini terbuka, kamunya itu sikapnya masih seperti yang dulu, masih suka ngejudge dia, masih
ya seperti nggak seberapa welcome ke dia akan memilih, dia bisa memilih untuk ya sudahlah, aku abaikan aja rekonsiliasi peluang rekonsiliasi ini, dan kamunya yang rugi di sini ketika salah satu pihak move ya, dan pihak lain yang ketika ya salah satu pihak memilih move gitu ya, karena akan ada kehendak bebas gitu ya. Walaupun dia adalah pasangan twin flame kamu, yang tidak boleh kamu lupakan bahwa dia tuh memiliki kehendak bebas yang harus kamu hormati juga. Ketika dia pilih move karena sikap atau ya dia melihat kamu seperti itu, yang masih menyalahkan dia, yang masih mengungkit masa lalu, yang seperti tidak welcome lah sama dia, itu akan buat dia merasa nggak nyaman dan aman bersama dengan kamu. Ketika dia memilih move, maka kamu akan merasakan ya resikonya apa ya, kehilangan dia untuk selama-lamanya gitu ya. Dimana lihatlah ya di sini, seorang maskulin memang selalu condong pada hal-hal yang berbau materi. Ketika mungkin kehadiran dia kembali ya dalam koneksi ini ya, tidak kamu sambut dengan sukacita, maka yang dia akan lakukan, dia akan pergi dan melanjutkan hidup ya. Dia akan fokus pada usaha karir dia, bisnis dia di sini ya. Dia tidak akan pernah menoleh kembali ke belakang atau menoleh lagi kepada femininnya, kepada pasangan twin flame-nya di sini ya. Oke. Lihatlah ya, seseorang ini masih seseorang ini masih kaku, masih sangat sensitif gitu ya, sensitifnya masih tinggi, dan orangnya juga tegas di sini ya. Jadi Kak Tere harapkan ketika siapapun pasangan twin flame kamu ya, kamu yang tahu sifat dan karakternya ya, kamu harus bisa memahami dia terlebih dahulu ya. Jangan ketika dia datang kamunya harus ya kalau kamu masih mengharapkan dia ya, kamu harus ya bisa memperlihatkan gitu ya, bahwa kamu juga menginginkan koneksi ini gitu ya. Jangan sampai maskulin ini merasa gitu ya bahwa kamu itu nggak welcome sama dia, kamu nggak ingin gitu ya dengan koneksi ini gitu. Kamu seperti jangan sampai kamu tuh terlihat tidak menghargai perjuangan dia gitu ya. Lihatlah di sini ya, apapun yang menjadi bahasan kalian ya nanti ketika bertemu kembali atau berkomunikasi kembali ya, setidak saran dari Kak Tere ya, janganlah gitu ya membahas apa yang membuat situasi dan kondisi ini menjadi nggak nyaman ya, atau menjadi canggung kembali. Janganlah kamu tuh fokus untuk dia tuh minta maaf ke kamu ya, walaupun dia mungkin nggak minta maaf gitu ya sama kamu, nggak mengucapkan maaf ya gitu, tapi yang bisa Kak Tere katakan di sini bahwa dia tuh sudah menyesal gitu ya, dia sudah ada rasa penyesalan yang di dalam hati dia gitu ya. Mungkin untuk awal gitu ya dia belum mau untuk minta maaf, kan belum tentu hari besoknya, mungkin dia butuh momen yang tepat untuk mengungkapkan permintaan maafnya gitu ya. Jangan sampai kamu tuh seperti mengemis gitu ya, bukan mengemis sih, meminta gitu ya, langsung meminta. Kamu harusnya kan minta maaf sama aku gitu, jangan langsung ngejudge gitu ya di sini. Kalau bisa ya sudah, kalau bisa kamu dan dia tuh bahas hal-hal yang lain gitu ya, hal-hal yang saat ini atau kedepannya gitu ya. Jangan ungkit lagi lah kalau kamu bisa gitu ya. Sudah selesai di masa lalu ya sudah, jangan dibawa ke momen saat ini gitu ya. Oke, itu demi kebaikan koneksi kalian berdua sih gitu loh.
ya dimana ketika kamu ya selalu mengutamakan apa ya, ketika kamu masih mengutamakan ego kamu ya, mencari yang benar gitu ya dari dia, mencari yang benar, siapa yang benar dalam koneksi ini, maka situasi dan kondisinya akan jadi toksik gitu ya. Kalau kalian mengedepankan ego, nggak mau lebih sabar, nggak mau lebih dewasa menyikapi pasangan twin flame-nya, maka situasi dan kondisi antara kalian dalam koneksi twin flame ini akan toksik gitu ya. Di sini akan kalau situasi dan kondisinya sudah toksik, maka yang akan terjadi apa ke depannya? Ya, salah satu pihak di sini akan defensif gitu ya, akan sangat defensif di sini. Oke, kita lihat aja lah di kartu yang selanjutnya. Ya, di sini pergunakanlah kesempatan dan peluang rekonsiliasi dalam koneksi twin flame ini dengan sebaik mungkin ya. Apa yang harus dikatakan dan apa yang harus tidak dikatakan, ya kamu harus tahu itu gitu ya. Karena ketika kamu di sini ya tidak belum sih, atau tidak siap gitu ya dengan komunikasi atau pertemuan dari pasangan twin flame kamu, ya kamu lebih baik menunda gitu ya. Jangan sampai kamu teruskan ketika kamu tahu bahwa diri kamu tuh nggak siap untuk bertemu dia, untuk berkomunikasi dengan dia, kamunya nggak menolak atau menunda gitu ya, alasan aja kamunya lagi sibuk atau gimana gitu ya. Ya kamu ini butuh kesiapan gitu ya di sini. Kalau kamu langsung aja eksekusi gitu ya, ya sudah, komunikasi, bertemu ya bertemu gitu, maka takutnya gitu ya kamu di sini yaitu kurang bisa menyadari momennya gitu ya, tentang apa yang harus kamu katakan, bagaimana sikap kamu ya. Di sini akan sangat mempengaruhi pasangan twin flame kamu untuk ya membuka diri atau semakin menutup diri dari kamu ya di sini. Ya, dimana pasangan maskulin ini ya, atau ya kalian berdua lah, bisa aku katakan kalian itu sangat menyukai kebebasan, terutama maskulin ya. Jadi pasangan maskulin kamu itu nggak suka gitu ya kalau kamu terlalu cerewet gitu ya, atau terlalu menekan dia untuk menjawab sesuatu, untuk mengatakan sesuatu ya. Dia orangnya sangat suka dengan kebebasan, dia nggak suka diatur, dia ingin gitu ya punya kebebasan untuk berbicara gitu, untuk ya mengutarakan apa yang dia ingin katakan. Jadi jangan disanggah, orangnya juga nggak suka kalau ketika dia berbicara kamunya nyanggah gitu, dia juga nggak suka. Ini ada peluang untuk konflik ya, karena mungkin ada kesalahpahaman dalam ucapan juga, dimana ketika kamu bisa mempersiapkan segala sesuatunya jauh lebih baik saat kalian berkomunikasi kembali ataupun bertemu, maka yang akan terjadi, situasi dan kondisinya akan berubah menjadi situasi dan kondisi yang lebih menyenangkan ya, yaitu yang sangat berkaitan dengan falling in love gitu ya. Kamu bisa merasakan ya cinta, kasih sayang dia gitu ya, ketulusan dia hadir kembali ke dalam hidup kamu. Kamu akan merasakan momen-momen yang menyenangkan bersama dia, seperti kalian tuh ya jatuh cinta untuk kedua kalinya gitu loh ya di sini. Oke, jadi ya tergantung gitu seperti apa persiapan kamu di sini.
Semakin kamu siap untuk berkomunikasi atau berjumpa dengan dia, ya maka momen ini yang akan kamu rasakan gitu ya. Ketika kamu salah, tidak ada persiapan saat berkomunikasi atau bertemu, maka situasinya akan jadi toksik di sini ya. Oke, lihatlah di sini. Kamu harus tahu apa yang kamu inginkan dari pasangan twin flame kamu, dari koneksi twin flame ini gitu. Kalau kamu maunya masih bersama dengan dia atau union, bersatu dengan dia, ya sudah gitu ya. Kamu harus menahan emosi kamu gitu ya. Kamu harus bisa menurunkan ego kamu gitu ya. Jangan bahas yang sudah berlalu. Kamu harus tahu, kamu harus bisa gitu ya mengambil hatinya di situasi dan momen yang tepat tentunya gitu loh. Ya, ini lihatlah ya di sini. Koneksi twin flame ini bisa menjadi koneksi yang toksik ya di sini. Ya kan, atau bisa jadi koneksi yang karmik di sini ya. Dia bisa menjadi seseorang yang akan sangat defensif, yang akan sangat memberikan kamu bisa kenangan yang baik, bisa kenangan yang buruk di sini. Tergantung ya persiapan kamu sih untuk mengawali rekonsiliasi ini ya. Lihatlah, ketika kalian bisa mempersiapkan semuanya dengan baik ya, mengawali rekonsiliasi ini, dan pada akhirnya kalian bisa mengawali hubungan kalian bisa menjadi pasangan twin flame yang baik di sini ya, memiliki relasi dan koneksi yang baik. Kalian bisa memperbaiki apa yang di masa lalu toksik menjadi nggak toksik lagi, maka blessing, berkah yang luar biasa hadir dalam kehidupan kalian berdua di sini ya. Seperti koneksi ini tuh penuh dengan berkah sesungguhnya. Koneksi twin flame tuh ketika kalian bisa bersatu dengan pasangan twin flame, ya maka hoki itu lancar gitu ya. Hidup kalian tuh akan penuh dengan kebahagiaan gitu ya. Dimana lihatlah, kamu harus bisa mengampuni, kamu harus bisa memaafkan. Bukan hanya memaafkan dia, pasangan twin flame kamu yang pernah berbuat kesalahan, yang pernah melukai hati kamu, tapi kamu juga di sini diharapkan untuk bisa memaafkan diri kamu dari semua kesalahan kamu ya, yang mungkin tidak bisa diperbaiki ya. Kamu masih mungkin menyimpan gitu ya penyesalan gitu terhadap, bukan hanya terhadap pasangan twin flame-mu, tetapi terhadap orang-orang di masa lalu kamu, terhadap situasi dan kondisi yang mungkin tidak mendukung untuk kamu saat itu memiliki atau bisa gitu merealisasi apa yang menjadi harapan dan keinginan kamu di sini ya. Kamu harus bisa melepaskan penyesalan ya, harus bisa mengampuni, memaafkan ya di sini. Oke, inilah readingannya teman-teman Virgo, semoga bermanfaat. Salam bahagia dari kakak, bye bye.